Pemirsa Hitam Putih, saya dan Anu ya sekarangnya kita ada di Yayasan Rumah Anyo. Nah, Yayasan Rumah Anyo itu adalah tempat singgah sementara buat anak-anak penderita kanker yang harus berobat di Jakarta. Nah, biasanya tuh kalau misalnya anak-anak yang dari luar kota, dia mau berobat, mau penyembuhan kanker di Jakarta, mereka itu nggak tahu mau tinggal di mana gitu. Karena hotel mahal, rumah sakit mahal. Nah, Yayasan Rumah Anyo ini menyediakan tempat seperti itu dan gratis, benar-benar gratis khusus untuk anak-anak. Jadi dulu saya pernah mengundang Rumah Anyo ke Hitam Putih, sekarang kita kesini kita mau lihat seperti apa sih dalamnya Rumah Anyo itu. Sekalian ngunjungin anak-anaknya, makanya saya bawa Anu buat lucu-lucuan yuk. Anu, masuk dong. Nah, oke, sekarang kita ada di ruangan pertama. Nah, ini adalah aturan pertama bahwa Anda harus cuci tangan dulu sebelum masuk ke rumahnya. Ayo. Halo, apa kabar semua? Kita tos dulu. Saya mau dari anak-anaknya dulu. Tapi oh iya. Intan, Azara, kamu siapa? Kamu nggak kena tosnya. Kamu nggak kena tosnya. Yang bener tosnya. Nggak kena, yang bener nggak kena. Tos yang bener, nggak kena. Yang bener nggak kena. Om Deddy. Oh, oke, apa kabar ini? Ya, makasih, baik. Kamu bukan. Ini adalah Rumah Anyo ya. Ini Ibu Pinta dan ini adalah anak-anak yang tinggal di Rumah Anyo. Saya ada di dalam Rumah Anyonya. Dan ini menarik sekali, colorful banget, warna-warni banget. Nanti kita akan jalan-jalan di Rumah Anyo ini. Saya mau lihat ada apa aja sih di Rumah Anyo ini. Jadi mereka benar-benar di sini adalah tempat singgah pada saat mereka harus menunggu rumah sakit, keputusan rumah sakit dan sebagainya. Iya, kita bilangnya bukan rumah singgah, malah rumah sementara untuk mereka. Rumah sementara untuk mereka. Jadi seperti rumah mereka sendiri, rumah kedua mereka gitu. Senang nggak tinggal di sini? Senang nggak tinggal di sini? Enggak sih, kenapa? Nggak, Dia nggak tinggal di sini. Oh, nggak nginep. Iya. Oh, kamu nggak nginep. Kamu nginep nggak? nginep, Senang nggak? senang, Kamu? Nggak nginep? Ini Kamu? pasien lama ya. Nginep. Senang nggak? senang. Saya tertarik sekali dengan rumah ini karena sebenarnya begitu saya masuk, ini sebenarnya adalah sebuah rumah. Dan nanti saya mau bahas kalau saya tadinya berpikir ini adalah sebuah yayasan besar. Ternyata ini sebuah rumah dan itu lebih menarik. Kenapa lebih menarik? Karena yang punya rumah seperti ini saya rasa ada puluhan juta orang di Indonesia gitu ya. Tapi kayaknya yang melakukan hal ini nggak ada 1%. Kita lihat seperti apa Rumah Anyo. Ini kamar anak-anak. Ini ada 10 ranjang di sini. 10 ranjang itu artinya 10 keluarga yang bisa tinggal di sini. 10 pasien ya Bu ya. 10 pasien tinggal di sini. Di atas ada 14, berarti ada 24 ranjang. Nah, banyak orang yang nggak ngerti nih maksudnya Rumah Anyo ini tujuannya apa, tugasnya apa. Karena menurut saya bahwa ini memikirkan sesuatu yang mungkin orang lain tidak mikirin. Karena dianggap tidak penting. Jadi gini, kalau seandainya anak Anda mengalami mendapatkan sebuah penyakit gitu ya, cancer atau apapun itu ya, kecuali infeksi ya Bu ya. Nah, Anda ke rumah sakit, harus dirawat di rumah sakit, harus dioperasi, harus diapain. Setelah itu Anda mau tinggal di mana? Ya kan? Karena kalau Anda tinggal di rumah sakit, harganya berapa? Nyari penginapan, harganya berapa? Jadi di sini adalah tempat ketika Anda bingung mau tinggal di mana nih setelah di rumah sakit, Anda bisa ke Rumah Anyo. Dan yang lucunya adalah biayanya sehari Rp5.000. 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 Lu kira kos-kosan? Kita akan lihat ruangan atasnya seperti apa. Come on. Kita mau naik nih ke atas, tapi ini ada dapur. Yuk kita masuk dulu ke dapurnya. Nah, ini ada dapur dan katanya yang mengurus dapurnya dan mengurus rumah ini adalah orang tuanya juga ya. Terus masak apa biasanya? Kan makanan juga berarti harus sehat-sehat semua dong ya? Kita nggak boleh pakai ini penyedap ya Bu ya. Nggak boleh pakai. Iya. Oh, nggak boleh pakai micin, penyedap segala nggak boleh.
Di sini saya dengar katanya biayanya sehari 5.000. Iya. 5.000. Benar-benar merasa tertolong. 5.000 udah termasuk makanan juga. Semua susu, apa kopi, teh, Pemper juga buat bayi. Padahal kalau 5.000 aja buat beli makanan aja nggak cukup sebenarnya. bakso aja nggak dapat. Baksonya. Ya, terima kasih banyak Bu. Kalau gitu saya naik dulu ke atas. Terima kasih banyak Bu. Mari kita naik ke atas sekarang. Oke, ini adalah lantai atas. Kita naik ke lantai atasnya sekarang. Di atasnya ada 14 ranjang ya. Iya. Dan 14 ranjang. Ini saya ada orang tua dari Siti. Apa kabar Pak? Baik. Nah, Bapak awalnya asal dari Purwakarta. Purwakarta. Nah, Siti waktu ke Jakarta itu usianya berapa tahun? Kalau Siti berarti ke Jakarta sekarang udah 7 tahun berarti. Udah 7 tahun yang lalu. Iya. 7 tahun yang lalu. Nah, ini menarik sekali ceritanya. Mungkin Anda juga harus dengarkan baik-baik. Jadi Siti ini pada saat itu terkena kanker apa? Terkena kanker. Kanker apa itu? Retinoblastoma. Retinoblastoma. Blastoma. Iya. Yang artinya adalah mata. Mata ya. Mata. Dan pada saat itu katanya harus diangkat matanya. Iya. Dari umur 4 tahun. Dari usia 4 tahun, Siti matanya harus diangkat. Waktu itu Siti ingat nggak usianya? Ingat. Terus waktu dibilang harus diangkat, kamu gimana Siti? Stres pasti ya? Enggak. Terus diangkat akhirnya. Setelah diangkat, terus ada masalah lagi katanya Pak ya? Benjolan. Benjolan di mana? Di kanan. Dan itu membesar. Besar. Sampai segede kepala lah. sampai sebesar kepala. Jadi Siti ada benjolan di sini sampai sebesar kepala. Di mana tuh situ waktu di benjolan? Di situ. Nah setelah itu terus di kemoterapi selama berapa lama? Kita di Jakarta kemoterapinya kemarin di Bandung dulu ya. Kita di Bandung dulu kemoterapinya. Berapa lama itu totalnya? Di Bandung totalnya hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Sekitar 131 minggu. 131 minggu Siti di kemoterapi untuk menghilangkan benjolannya, dan itu dalam keadaan matanya satu sudah diangkat. Nah, saya dengar dari cerita tadi katanya Siti, kamu sempat capek ya di kemo ya? Katanya mau berhenti aja, bener nggak? Iya. Gimana ceritanya Siti cerita mau? Karena apa sih udah capek di kemo dulu. Terus? Udah capek terus apa sih Bapak mending berhenti aja, udah capek. Bapak mending berhenti apa? Mending berhenti kemo aja. Maksudnya Bapak berhenti urusin berobatnya, berhenti. Nah Siti tahu nggak kalau misalnya berhenti waktu itu Siti bisa nggak sembuh? Tahu? Siti tahu kalau misalnya waktu itu berhenti kemo artinya, maaf ya, Siti bisa meninggal tahu? Tahu. Usia berapa itu Siti? Usia 6 tahun. Iya. Dan Siti tahu itu. Kok Siti berani? Kenapa? Capek. udah capek. Udah putus asa lah gitu. Bapak gimana waktu dengar? Stres juga dong ketika Siti mengatakan berhenti aja. Kalau dibilang stres, enggak lah gitu. Kalau dibilang stres, memang stres. Jadi kita nggak mikirin soal itu, tapi ini udah Tuhan buat saya. Tapi akhirnya terus di kemo. Ya, akhirnya udah datang ke sini, alhamdulillah perjalanan ke sini. Hasilnya begini, alhamdulillah. Sekarang udah hilang loh. Nah ini pemirsa yang ada di rumah, kan Anda lihat Siti di kanan saya. Mata kanan ya berarti ya. Mata kanannya ini palsu. Dan menariknya adalah saya pada saat pertama kali lihat, saya nggak tahu kalau itu palsu. Nah, bagus banget, ya, bagus banget. Nah, tapi yang menarik lagi adalah cerita di belakang itu semua, gimana seorang bocah kecil ya di usia 6 tahun bisa mengatakan udah berhenti aja pengobatannya. Anda bayangkan kalau itu terjadi pada diri kita seperti apa. Tapi Siti pada saat itu kuat banget ya. Oh Siti yakin bisa sembuh gimana? Kan sempat putus asa tuh. Terus? Dulu sama Bapak katanya suruh sembuh, harus sembuh, gak boleh putus asa. Dan ternyata benar ya. Ya itulah mungkin tugas orang tua ya. Tugas orang tua dari mendukung anaknya apapun keadaannya, harapan itu masih ada. Tarik ke bawah. Ikatnya, ikatannya.
Balik ke bawah. Yang saya gede nih mas.